Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Yunita, NIM B04211035, kelas Gizi C. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah umum kesehatan yang diampu oleh dosen pembimbing dengan hormat saya sebut namanya Ibu Dewi Rahmayani, SGZ MSI. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema tentang Sistem Kesehatan Nasional atau SKN untuk bisa mencapai Indonesia sehat. Adapun subtopik pembahasan dari video ini adalah dasar hukum, pengertian, landasan, prinsip dasar, tujuan dan kedudukan, subsistem, dan penyelenggaraan SKN. Untuk subtopik yang pertama adalah dasar hukum. Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, dan untuk Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Selanjutnya adalah pengertian dari SKN, di mana SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Adapun landasan SKN terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ideal, memuat Pancasila, yang kedua konstitusional, memuat Undang-Undang 1945 Pasal 28A, Pasal 28B ayat 2, Pasal 28C ayat 1, Pasal 28H ayat 1, Pasal 28H ayat 3, Pasal 34 ayat 2, Pasal 34 ayat 3. Dan yang ketiga operasional, di mana memuat Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan. Untuk prinsip dasar dari SKN sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025, RPJPN pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengacu pada dasar yang pertama adalah kemanusiaan, yang kedua pemberdayaan dan kemandirian, yang ketiga adil dan merata, dan yang terakhir adalah yang keempat pengutamaan dan manfaat. SKN memiliki tujuan yang dimana terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta secara sinergis berhasil guna dan berdaya guna sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjut, adapun kedudukan SKN terbagi menjadi 4 sub pokok. Yang pertama adalah suprasistem, di mana suprasistem SKN adalah sistem ketahanan nasional. Yang kedua, menurut Hankasmas, kedudukan SKN dalam sistem nasional lainnya yaitu SKN bersinergi secara dinamis dengan berbagai sistem nasional lainnya seperti sistem pendidikan nasional, sistem perekonomian nasional, sistem ketahanan pangan nasional, sistem pertahanan dan keamanan nasional. Yang ketiga adalah kedudukan SKN. Terdapat penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. Dalam pembangunan kesehatan, SKN merupakan acuan penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. Yang keempat adalah kedudukan SKN terbagi berbagai sistem kemasyarakatan termasuk swasta. Keberhasilan pembangunan kesehatan juga ditentukan oleh peran aktif masyarakat dan swasta. Untuk subsistem SKN terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama
subsistem upaya kesehatan. Yang kedua, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Yang ketiga, subsistem pembiayaan kesehatan. Yang keempat, subsistem sumber daya manusia kesehatan. Yang kelima, subsistem kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. Yang keenam, subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Dan yang ketujuh, subsistem pemberdayaan masyarakat. Adapun subtopik yang terakhir adalah penyelenggaraan SKN. Dalam pengelolaan kesehatan mencakup kegiatan perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan upaya kesehatan dan sumber daya secara serasi dan seimbang dengan melibatkan masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi upaya kesehatan per orang dan upaya kesehatan masyarakat, pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan. Kesehatan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai rakyat, inklusif, responsif, dan efektif dan bersih. Penyelenggaraan SKN dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai daerah. Pemerintah membuat kebijakan yang dapat dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Penyelenggaraan SKN mempertimbangkan komitmen global dan komponen yang relevan dan berpengaruh secara mendasar dan bermakna terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum